lainnya pula. Jadi tuan-tuan yang kasih sekalian, itulah gambaran perpaduan di dalam Islam yang terbentuk dalam sembahyang berjamaah, bersatu hati, tujuan satu, bersatu hati menerima imam yang telah dilantik. Tidak jadi dua imam. Kalau ada imam yang lain dan nak menjadi imam rusaklah. Jadilah fitnah, dia itu imam apa itu kan dia fokus itu sudah. Kan ada juga terjadi begitu di mana ada juga terjadi demikian. Bila jadi imam dulu tidak melantik imam baru yang ada lagi, dia pun tidak bisa sembahyang berjamaah sudah. Dianggapnya diri yang paling baik. Itu tidak baik. Kalau sudah berimam namanya tidak sah saja sembahyang, kan? Itu kalau kalian terjadi sedemikian sifat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan rusak jemaah kita, rusak umat Islam. Yang tidak setuju pula ada pula pengikut dia, itu bisa bersalah. Ada pula itu ada masalah pula, ada pula pengikut dia juga. Karena ada kepentingan masing-masing. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai pedoman kita yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab contoh sekalian, ini fi'il amar, wa tasimu, berpegang teguhlah kamu pada tali Allah, dan jangan kamu berpecah belah, bercerai-berai. La di sini kalau bahasa Arab namanya huruf nafi yang menidakkan. Dan jangan sekali-kali kamu begitu. Amaran yang tegas daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpeganglah pada tali Allah Subhanahu wa taala dan tidak bercerai-berai dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah Subhanahu wa taala ini digalas perintah tali. Tali maksudnya, selagi tali itu tidak putus tuan-tuan sekalian, kita berpegang sekali itulah kita tidak terputus hubungan. Dan tali ini boleh macam manapun, dalam keadaan bengkok kita mau kasih panjang, mau kasih pendek. Selain kita berpegang itu tali, kita tidak akan berpisah sama kita. Tapi kalau bilang berpegang kepada tiang itu satu saja, tidak boleh dikasih panjang, ini tiang dilurus. Kalau nanti jalan yang tidak lurus, ada yang tidak boleh. Jadi sebab itu sehingga Allah Subhanahu wa taala ini dipanggil tali Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya panjang itu tali begitu, sebenarnya itu tinggi dan boleh dilingkup macam itulah. Dan selagi tali kita berpegang pada tali tersebut, maka kita tidak akan bercerai-berai. Macamlah di hutan kan kita berpegang pada tali, jangan kita kasih tali begitu lepas kandungan sesat. Seperti itu lah, berpegang pada tali sajalah. Intinya demikian. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya tidak huraikan lah macam mana perpaduan umat Islam sekarang ini. Tuan-tuan sendiri boleh tengok dan boleh lihat. Boleh tengok dan boleh lihat dan boleh rasa sendiri berdasarkan kepada gambaran di dalam sembahyang berjamaah. Kan? Jadi kalau kita nak menegur pemimpin kita pun tahu macam yang sholat tadi itu subhanallah. Ingat Allah dulu, suci Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak, nak tegur zaman Tuhan dihina Allah. Nah, seorang Islam dihina, dicaci maki, orang lain yang musuh Islam punya dia pun dituju menghina. Takut kita menghina itu tidak betul bertujuan Tuhan, tidak betul itu sama. Dapat saham, tidak dapat kamu sudah hindari kalau tidak ampun kepada orang yang kita hina dan kita sangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tuan-tuan sekalian minta maaf, minta ampun dan minta maaf itu jelaslah. Kalau kita marah seseorang, jangan sebut dia politik. Ini amu semua ini panjang aku nak beli gitu. Kalau amu itu banyak, yang dia menubuhkan dulu lagi. Udah yang tubuh awal dulu sama tidak minta maaf. Yang lain-lain, dari hukum lah kan. Itu lain individu, jangan itu organisasi dia.
cap organisasi itu banyak. Jadi kita ingatkan apa yang kita itu seorang itu panggil ke organisasi berapa juta orang yang dalam organisasi tersebut. Yang tidak terlibat dalam membuat kita yang tidak baik dalam mana. Begitu juga minta maaf, minta ampun dan minta maaf. Ini kita perpaduan banyak kan. Begitu lepas satu lagi tapi dia satu hadis. Apa ini pura-pura Islam ini hati ini mana? Bahaya tuan-tuan sekalian, ya. Sekali lagi saya tidak menanyakan macam mana perputaran umat Islam sekarang. Tuan-tuan tetap melihat, ya. Yang penting sekali ialah macam mana kita membina membentuk perputaran di dalam negeri Islam. Dan saya baca di sini, ya saya dapat tidak tuan guru. Kalau guru yang dulu lah, saya dulu rajin waktu di Mesir itu ada kuliah-kuliah itu Ikhwanul Muslimin, saya dengar. Saya dengar apa bercakap perempuan Islam, masa perkembangan. Kan kalau di sana itu ada satu tempat dia Abbasiyah nama dia. Dia Abbasiyah itu disitulah tempat orang Ikhwanul Muslimin yang punya kehidupan ekonomi pun ada di situ. Semuanya berpusat di situ. Ya, kalau dulu ada satu orang lagi ulama di sana itu Ustaz Abdul Rahman namanya. Dia buta untuk sekalian, ketika dia berceramah, masya Allah. Begitu juga kalau di Universitas Al-Azhar itu sekalian yang mengajar sana, kami punya pensyarah di sana ada juga yang buta. Dia punya kitab itu buku dia baca sama dengan buku yang kita pakai. Kalau dia suruh baca kita baca dia tahu itu salah, baca Al-Quran lah. Begitu kepintaran mereka di sana orang buta sekalian bukan main-main. Hafiz Al-Quran jadi imam. Saya belum punya pengikut ini, belum punya hati itu bersih bahkan kalau tidak nampak mata yang nampak kalau tidak baik. Sana mereka menghafal. Tapi di tempat kita sekarang pun alhamdulillah lah. Ada juga keluarga kita yang buta itu kan yang ikut pertandingan. Jadi dah mulai perubahan. Oke, jadi untuk membentuk perpaduan umat Islam yang pertama ialah umat Islam mestilah bersatu akidah. Jadi banyak ada akidah Mu'tazilah, ada Wahabihnya, ada Qadariyahnya, ada Jabariyahnya. Dan yang sah ialah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa pula Muhammadiyah itu Ustaz? Muhammadiyah ini sebenarnya adalah Muhammadiyah kalau di Indun itu sebab banyak di Indun. Ya di Indun itu Muhammadiyah itu sebenarnya adalah sama dengan Wahabi. Tapi di Indun juga Muhammadiyah ini maknanya pahaman Nabi Muhammad lah. Ikut dia punya istilahnya macam Syafi'i. Tapi kalau Syafi'i itu pengikut pahaman Imam Syafi'i. Jadi itu dari sana. Jadi sama juga itu sebenarnya, tapi mereka kelihatan namanya Muhammadiyah kalau di Indo. Perbicaranya macam mana tuan-tuan sekalian? Jabariyah itu maksudnya kita tidak kuasa. Allah yang berkuasa, kita tidak apa-apa. Jadi semua kesalahan itu kita sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini? Ini Allah punya pembuat. Kenapa kamu zina? Ini Allah punya ketetapan. Begitu. Kenapa kau miskin? Ini Allah punya ketentuan. Dia tidak berusaha. Jabariyah artinya dia sandar terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam sekarang lah ada penyakit apa ini? COVID ini. Yang ada peraturan yang dibuat di kerjaan. Begini kan. Kita berusaha lah. Dia tidak. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala saja, Allah yang berkuasa. Padahal Rasulullah SAW sendiri pun para sahabat tidak ada penyakit tahun dilarang pergi di situ tempat tuh. Yang Allah nak bantu kita, ini yang kita tahu benar berlaku kan, begitu. Tapi kalau ada peperangan kita mau sana, perang sana kau pergi sana juga, macam bisa penyakit. Bisa ada penyakit. Ada lampu merah sana. Ini air Allah punya Allah ada berkuasa orang saja.
Itulah Jabariyah ya. Jadi bila kita ada akidah-akidah yang sempurna itu, akidah kita dimulai oleh Subhanahu wa taala, yang kita bertentangan. Nah, yang kedua lagi Qadariyah. Qadariyah. Qadariyah ini kita yang berkuasa. Apa dia punya hujah? Allah Subhanahu wa taala sudah kita bagi akal pikiran. Allah sudah bagi kita akal pikiran. Jadi kita sendirilah. Nah itu. Ada juga manusia begitu kan? Ada. Saya tak boleh pikiran apa lagi ini yang saya beli begini pun saya sendiri banyak mana mencampur tangan ini. Saya sendiri berkuasa, saya berusaha. Sungguh-sungguh dapat. Nah. Jadi Qadariyah ini adalah sama dengan macam Mu'tazilah. Mu'tazilah ini pun dia main akal. Contohnya lah, sekarang ini kalau kita kena najis yang barat, najis anjing ataupun babi, kena basuh dengan 7 kali dengan 6 kali dengan tanah, sekali dengan air. Jadi dia kata itu dulu punya tiada sabun. Sekarang tidak ada sabun. Apalagi mau cuci gitu, bersih lagi sabun. Logik akal. Logik akal. Apa mau terima pendapat ulama dulu? Terlalu advance itu. Imam Syafi'i kata begini, Imam Malik itu tidak boleh. Itu zaman orang dulu, kita sekarang tafsir sendirilah. Yang haram babi ini dia kata hanyalah apa dia? Daging babi saja. Karena di Quran ditulis lahmul hinjir, daging saja. Buluh dia boleh kita ambil. Dia punya tulang boleh kita pakai. Kenapa? Tidak disebut dalam Al-Quran. Jadi kulit babi pun boleh pakai lah. Boleh pakai lah. Yang boleh daging saya kita haram. Itu daging karena daging yang disebut dalam Al-Quran. Kita pikir-pikir pun betul juga. Tetapi hadis Nabi Jambang memperkatakan daging itu satu badan lah. Sebab daging itu tidak boleh duduk sendiri. Dia melekat di tulang. Ada kulit dia, ada kulit. Gitu. Jadi itu Mu'tazilah. Jadi kita umat Islam kita bersatu akidah, yaitu akidah Sunnah wal Jamaah. Jadi ahli Sunnah wal Jamaah ini ialah kita berusaha tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita berusaha kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu mendapatkan rahmat dan kejayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan berlainan itu. Jadi kalau akidah kita tidak sama, kita mempercayai ahli sunnah wal jamaah, maka ada orang tidak. Macam Wahabi, apa kamu baca Yasin kepada ini orang mau mati? Apa kamu ziarah kubur itu sudah matilah? Kamu minta lagi sama dia? Tidak sampai dia bilang. Wah, kita baca tahlil, kirim kepada Allah, tidak sampai itu. Minta Allah terus. Baca lepas kita sembahyang assalamualaikum, kita doa lagi kan. Kalau sudah berjemaah dia bilang apa dia mau doa, assalamualaikum terus lari jalan. Kenapa? Dia bilang itu sembahyang doa apa itu? Sembahyang artinya doa. Semua bacaan itu dalam sembahyang itu banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak payahlah wirid subhanallah. Allah itu malah dia bilang kalau sebut nama dia. Sebutlah sekali. Itulah Wahabi. Kita sembahyang ini usolli kan, ada lagi niatkan, dia tidak payah itu bid'ah semua. Dari rumah kita bikin masjid, kalau sudah tahu niat kita sembahyang apa dia mau niat? Datang Allahu Akbar. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah wajib juga kata niat. Takut nanti lompat jalan macam-macam kita lompat. Allahu Akbar terus. Jadi itulah sebab kalau akidah kita tidak bersatu macam mana umat Islam bersatu. Kita bergaduh sama-sama itu sekalian. Apa tidak bergaduh? Ada sebagian umat Islam bikin ziarah kubur dia halang. Ini bid'ah semua mau bikin ziarah kubur. Dia bilang usolli, apa dia kalau usolli tak sah kita punya sembahyang. Bid'ah semua itu. Bid'ah itu adalah
dolala sesat itu masuk api neraka. Itu udah punya hujah hadisnya. Rukun sholat dia tidak bawa lah tuh kalau macam itu. Ya, Rukun sholat. itu bahaya ya. Jadi kalau Islam kalau mau bersatu asal namanya yang mesti bersatu akidah. Yang kedua bersatu dengan mengamal syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa syariat Allah Subhanahu wa taala? Hukum yang 5 lah. Kalau wajib sama-sama buat wajib, yang haram sama-sama tinggal yang haram, yang sunat berusaha supaya dapat membuat perkara yang sunat. Kalau yang tidak buat jangan pula pertikaikan dia. Umpamanya sembahyang maghrib, ke sembahyang sunat, yang lain tak sembahyang kita pun bising sudah. Apa itu? Sembahyang sunat pun tidak. Sudah. Itu perkara sunat. Kalau dia siapa yang buat dapat pahala, yang tidak buat tidak dapat pahala dan tidak berdosa. Begitu yang makruh. Kalau makruh kita bersatu supaya jangan buatlah, kan? Karena itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada juga yang buat, jangan marah dia. Karena tidak juga sampai berdosa. Umpamanya dia minum air yang paling sejuk, itu makruh hukumnya kan? Jangan kita marah sama dia. Sebab tidak juga sampai haram. Begitu juga perkara harus, perkara harus itu masing-masing lah, kan? Harus kalau kita berlaku tidak pahala, tidak dosa, rantai pun tidak pahala, tidak dosa. Tapi kalau kita buat dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim dapat pahala. Macam sekarang lah, kalau kita makan minum sekarang ada hukumnya harus. Karena kalau kita tidak mampu kita tidak mati, tidak belum kita lapar. Jadi hukum harus kita makan sekarang. Kalau kita makan pun, tapi kalau kita makan niat untuk kesehatan supaya kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat pula pahala. Ataupun kita baca bismillah, ataupun kita baca doa makan. Ada pula kebaikan untuk sekalian. Jadi kita kalau bersatu mengamalkan hukum Allah yang 5. Kalau tidak nanti kita mau baca balah lagi. Kan? Apa tidak hukum wajib yang lain buat dia tidak buat. Contoh paling mudah orang yang lain sampai 5 waktu dia hanya sekali dalam 1 minggu. Kita sudah baca dengan melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ringkas contoh sekalian. Yang ketiga ialah tindakan dalam memasuki suatu perkara mesti selaras. Kalau dalam satu organisasi atau dalam rumah tangga sama juga lah, kan? Tindakan kita itu ada kemungkinan mendapat adalah selaras. Contohnya lah, bapak kita di rumah. Kalau bapak bilang larang anak dia, jangan kamu pergi sana tidak bagus. Semua yang kamu anak itu jangan pergi. Tapi kalau yang lihat saja nggak pergi, rusaklah rumah tangga. Tidaklah ada perpaduan untuk satu tindakan, ya, dalam membuat perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang tidak baik. Sudah itu satu kepahaman pula. Satu pahaman. Selain daripada pahaman agama Islam itu pahaman dalam satu perkara di dalam rumah tangga kesenangan. Kita paham apa yang arahan dan apa yang berlaku di situ. Dan yang seterusnya adalah satu tindakan, satu ketaatan kepada pemimpin. Ini yang paling susah, ya. Bersatu mentaati seorang pemimpin, sama dalam rumah tangga, dalam masyarakat ataupun dalam negeri, dalam kerajaan. Ini yang paling susah. Coba juga nanti. Jadi kalau kita tidak satu katakan kita pemimpin itu ada Islam juga cepatlah sama sendiri. Sama lah juga satu menerima oleh karena suasana kita di Indonesia sekarang ini. Kalau mau berbicara mesti ada politik. Jadi orang Islam bersatu di dalam politik dan politik. Kalau kita mau baca-baca Tuhan sekalian Allah tidak dapat kita bersatu. Akhirnya kita dikuasai oleh orang Islam. Sana sikit, nanti bergaduh sama-sama. Tapi kalau satu saja umat Islam bersatu itu bidang politik tonton sekalian, kuat kita. Ustaz, macam mana yang ada cakap Islam dan politik tak boleh campur?
Ya sebenarnya itu adalah pendapat orang-orang orientalis. Tapi sebenarnya kita dalam Islam ini politik kita politik melalui khalifah. Artinya melantik pun melalui surah. Tapi karena kita di Malaysia budaya sekarang ini adalah mau kerjaan mesti ada politik. Jadi kita pun politik yang berunsur kepada Islam. Yang tubuhnya di Islam. Tapi ada juga politik kita Islam cara yang masuk. Kenapa? Itu sebuah persoalan. Dan kalau kita nanti tidak ikut politik, biarlah diorang akhirnya oleh karena budaya kita bisa sekarang ini politik kita tidak dapat kita dikuasai oleh orang yang bukan Islam. Matailah kita. Dan pada saya gunakan itu ada. Kalau itu Islam suruh bertentu, kok sudah baru ubahlah. Adalah sistem khalifah begitu. Kejap. Nah, ini sensitif sedikit banyak yang kita bicarakan itu jelaslah. Nah, jadi sekarang ini kita siapa ini buat politik berat. Ada masalah di rumah. Jangan mencampurkan agama dengan politik, jangan mencampur. Ini masalah. Akhirnya di masjid pun kita tidak boleh bercakap, kita memperkatakan politik dalam Islam. Jadi macam mana? Karena kalau kita campur politik dalam Islam, susahlah itu orang tua. Yang pembunuh masalah buhung sini itu banyak tidak disampur dengan agama. Kan dalam politik ini macam kelincung, sebab kelincung banyak pengaruh, menipu umpamanya ada pengaruh. Jadi kita di sistem ini dipatuhi dalam bukan orang Islam. Dia tahu tak pengertian Islam itu bukan merupakan kepada agama, yang dia tahu. Itu aja masalah dia. Sebab kalau kita perjelaskan betul itu Islam berpolitik, nah apa jadi? Anak buat duit banyak pun dia dapat. Yang sepatutnya ini untuk ulangi dia tidak ambil lagi untuk dia sendiri, kepentingan pribadi dia dapat. Dan dia tahu kalau kita betul-betul mencoba datang ke sana politik ini buat apa kita. Jadi dalam membancanya kita campurkan politik dengan agama. Jadi macam mana yang dengan apa tu perjudian dalam politik tu, macam kalau mengundi kan, dia kata hilang wang pertaruhan apa semua tu. Itu masalah dia. Pasal bila kita Islam masuk di sana, hukum dia ada ini. Jadi orang itu ada kepentingan dia dapat sudah. Jadi apa hukum itu? Soalan tu. Nak kata haram ke, makruh ke, orang kata macam kita terpaksa ke macam mana tu? Yang macam mana? Yang hukum gitu. Macam mana maksudnya tadi? Kalau kita nak sebab kalau kita tak ni, sebab kita nak tegakkan Islam juga kan? Ya. Jadi terpaksa jadi makruh ke macam mana tu? Dia sebenarnya begini, kalau kita perjelaskan dalam Islam ini tidak boleh ditegakkan oleh politiknya sebenarnya. Islam ini boleh ditegakkan melalui dakwah. Jadi kalau kita dakwah orang Islam ini paham tentang Islam, sendiri mereka akan tahu siapa pemimpinnya. Begitu kan? Tetapi kita ini orang Islam sekarang, kita tidak dirusak daripada sistem pendidikan dari awal lagi. Yang kita takutkan orang yang tidak kekuatan, begitu. Berlakunya demikian. Tapi haram tetap haram. Akhirnya pandangan secara keseluruhan yang kita lakukan, orang menggunakan nama Islam itu karena kepentingan. Itu masalahnya. Campas sendirilah kan, minta maaf lagi disebutkan. Dia pun tidak boleh lari sudah, karena dia berhadapan dengan begitu keadaan suasananya. Ya. Tapi kurang-kurangnya adalah parti yang memperjuangkan Islam yang sistem itu. Macam dulu lah Pak Beng kan macam kalau kita perhaus betul lah. Yang bimbing Islam kita ini sebenarnya pun tidak bersih sebenarnya. Karena dia tidak lari berbisnis juga bimbing yang lain itu pada Islam. Ya, kan dari sistem kalau bank tu banyak sistem riba. Ya, dia sistem tidak boleh berbisnis dengan bimbing negara, bimbing yang lain. Gitu.
Hanya kita berusaha saja, nanti berusaha adalah bimbing Islam. Kata orang, tidak, kalau ditanya di akhirat adalah jalan-jalan begitu saja begitu. Tapi kalau itu bersistem, betul kalau dikira betul, kita masih lagi terlibat sebenarnya dari segi riba. Karena dunia sekarang ini masih dipegang oleh Yahudi. Ini bank-bank ini ekonomi. Nah, jadi kita bilang sistem-sistem yang kita buat dalam satu bank kan, tapi secara keseluruhannya kita masih lagi terlibat yang sebenarnya. Cuma ya kalau kita kaji kebangkitan Islam, memang zaman sekarang ini zaman kalau kita nak cakap pun kasar juga lah, kita masih lagi dalam hina dalam baik yang sebenarnya ini sekarang ini. Jadi tunggulah 20 tahun, 30 tahun yang diramalkan akan datang kebangkitan Islam, itu baru kita dapat. Nah, macam zaman Turki dulu lah, ekonomi dipegang oleh Islam, tapi akhirnya jatuh juga karena sudah lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah mewah. Oke, kita tambah satu lagi nanti kita tambah lagi kan. Yang seterusnya ada bersatu. Bersatu apa? Bersatu menilai siapa kawan dia, menerima kawannya, bersatu menerima itulah musuh dia. Itu yang berlaku dalam politik sekarang. Yang Islam itu Islam, dia jadi musuh. Yang bukan Islam, itulah kawan dia. Dia lipat balik ke orang Islam. Itu tidak masalah dia. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Jadi saudara dia umat Islam. Walaupun dia banyak berdosa, tapi sekurang-kurangnya dia masih Islam, masih saudara lagi. Sebaik-baik orang kafir ini kita itu jadi kita kawan, bukan kawan kita tuan sekalian. Jadi inilah masalah kita melahirkan masalah umat Islam. Kalau kita main kasar lagi, kita pakai ini kan, kita sudah berlaku di Malaysia. Macam mana kau boleh pergi bakawan itu dak sampai orang Islam bergaduh sama sendiri dalam 2 tahun kita jadi merana kita ekonomi kamu itu ada tabung haji lagi dibuat begitulah Pak itu. Baru kita sadar balik di politik namanya kan kita cerita ini perkurang Islam PIN lagi memadai sebab apa pecah lagi balik tidak menerima PIN mau IMIN juga. Nah kita di Sabah sekarang 12 parti politik macam. Nah ini orang Islam lagi parti baru PBBIS lagi, Parti Perpaduan Bersatu Sabah, apa lagi itu? PCS lagi, Parti Cinta Sabah. Orang Islam yang buat. Jadi di Sabah ini ada PAS, ada AMNO, ada Bersatu, ada PCS, ada lagi PPPS, ada lagi AMNO, USNO. Kita punya orang Islam bergaduh sama sendiri. Patutnya Islam itu bersatu-satu gitu. Ya, itulah tadi patutnya kita bersatu dari segi politik. Ini sebenarnya semua ini kuasa. Ini sebenarnya secara keseluruhan karena kepentingan masing-masing. Di dalam UMNO dia terdapat kepentingan dia lari bola sini. Nah, mudah-mudahan nanti boleh juga lompat kalau menang. Itu betul. Kepentingannya. Semua sebab Ya, ini baru-baru ini ada orang di 2 kali sudah orang ini minta tolong saya minta kimpin di daerah baru ini. Dia bilang kita tidak menang ini parti, saya bilang kan kalau kita menang boleh lompat. Dia bilang nah. Awal-awal dia sudah cakap. Awal-awal sudah ada. Yang penting kita menang dan nanya ada parti. Kalau kita menang boleh join mana-mana. Nah, jadi itulah yang berlaku. Jadi zaman sekarang ini Islam sudah ada ilmu sebenarnya semua ini paham sudah bahkan pengajian di sini, tetapi kesadaran belum ada. Jadi inilah ekonomi yang MIM di ini nih, itu punya majelis dakwah negara ini mau kasih sadar semua ini umat Islam ini. Kalau begini politik bersatulah, satu sudah kita pegang apa juga ini sini mati kita. Macam sekarang saya lah 2 orang sudah begitu. Tadi pun dia telepon lagi. 1 orang lagi, tolong kami ya, di mana di Darau baru. Hari itu dia panggil ke saya sana begitu juga. Cakap boleh lah 1 juta cakap dia. Sanggup kah? Bila 1 juta sudah tu. Biar kepentingan kita boleh kepentingan. Tapi dalam Islam yang sebenarnya yang perlu kita buat, yang ada sekarang ini gunakan itu pasti untuk kepentingannya Islam. Gunakan pengaruh-pengaruh yang ada untuk kepentingan Islam. Itu yang kita buatlah. Ada peruntungan kita ambilkan bangun Islam. Ada peruntungan kita ambil untuk masjid.
untuk madrasah itu jadi kita dapat kekuatan kita artinya. Iya nih, susah kan? Susah. Ini lagi menyampaikan maklumat lagi nih, menerima maklumat pun tidak sama. Aku macam sekarang lagi banyak dia fitnah sana fitnah sini. Nah itu mau di sekarang ini, tidak ada boleh yang memimpin dihina dimaki bah sekarang. Siapa yang menghina orang Islam yang menghina. Minta maaf minta ampun, TYT dihina sekarang. Teruk. Wih teruk, Datuk Najib dihina, Tun Mahathir dihina, Adi Awang dihina. Jadi siapa lagi Islam yang baik ini semua dihina. Siapa yang menghina bukan orang lain, kita sama-sama kita orang Islam. Tapi ngamlah juga kata Rasulullah zaman ini zaman fitnah. Selepas ini baru kebangkitan Islam. Jadi kita anggaplah ini itu cobaan untuk kita lah. Di zaman fitnah kita berlaku sekarang ini. Betul. Tinggallah di IPB sana kalau yang politik punya itu. Waduh, Syafi Abdal pun macam lagi di luar sumpah-sumpah. Yang menyimpang orang Islam juga. Jadi perlunya paling penting kita bersatu menerima itu kita punya sahabat itu kita punya satu agama dan bersatu kita menerima musuh. Jangan yang orang Islam lain menolak orang Islam lain dia ambil kawan dia. Nah itu satu masalah. Tunjukkan ini contohlah kan. Nah, mana juga. Jadi nampaknya kita punya kuliah ini tidak habis nih tuan-tuan, kita sambung lagi lah. Untuk perpaduan umat Islam ini kita sambung lagi ya. Dan masa pun sudah sampai, insya Allah kita akan sambung lagi.